Selamat pagi teman-teman. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Aku harap kalian dan bersama dengan keluarga kalian tetap dalam kondisi yang sehat selalu ya. Dan teman-teman, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu agar pada saat beribadah nanti kita dapat beribadah dengan baik. Namun sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan sampai pada pagi hari ini sehingga kami masih dapat kembali untuk beribadah online. Tolong berkati ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya supaya bisa berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan pujian pada hari ini dengan menaikkan lagu Allah itu baik. Teman-teman, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di surga, Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu untuk memohon pertolongan-Mu Tuhan, agar Engkau mau memberikan hikmat akal budi kepada para guru dan siswa-siswi agar mereka dapat menjalani homeschooling ini dengan baik. Kiranya juga Roh Kudus selalu senantiasa menolong kehidupan para siswa-siswi Gloria, agar mereka dapat mengalami pertumbuhan rohani dan lebih mengenal Engkau ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau mengulurkan tangan-Mu untuk membantu para pemerintah, baik Presiden, Menteri, dan jajarannya, agar mereka dapat memimpin Indonesia ini dengan sangat baik. Tolong bantu mereka agar mereka dapat menangani dampak dari COVID-19 ini. Kiranya Engkau ya Tuhan juga mau untuk menolong para pemerintah daerah
dalam mengatasi masalah-masalah seperti politik, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Tuhan, kiranya Engkau juga mau mengulurkan tangan-Mu untuk membantu para tenaga kesehatan. Tolong Tuhan, berikan mereka kekuatan kesehatan agar mereka dapat merawat para pasien-pasien COVID-19. Yang terakhir Tuhan, kiranya Engkau mau mengulurkan tangan-Mu untuk membantu proses distribusi vaksin COVID-19. Tolong agar proses distribusinya dapat berjalan lancar di seluruh negeri ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini adalah doa kami. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dalam masa pandemi ini, kita telah banyak dibatasi. Namun, kasih Tuhan dari surga itu tidak terbatas, seperti Allah sendiri. Kasih itu dapat kita temukan dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian Kasih dari Surga. Memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan kembali mempertemukan kita dalam ibadah. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita akan bersama-sama tunduk kepala, berdoa, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih pada pagi hari ini kembali Tuhan menuntun menolong kami sehingga kami bisa berkumpul bersama-sama secara online untuk kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami bisa memahami dan kuatkan kami ya Tuhan untuk mentaati kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk satu kesempatan yang baik, saya boleh berbagi kebenaran firman Tuhan kepada kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Leona Margaret, saya melayani sebagai pembina kerohanian di SMA Kristen Gloria 1. Salam kenal khususnya bagi para siswa SMP Kristen Gloria 1. Mari bersama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari renungan kita pada pagi hari ini. Kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-5, ayat yang ke-43 hingga yang ke-48. Matius pasal yang ke-5 ayat yang 43 hingga yang ke-48. Demikian firman Tuhan.
Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, untuk mengawali renungan pada pagi hari ini, saya ingin menceritakan sebuah kisah tentang dua orang yang hidup berdampingan bersama dengan keluarga mereka. Profesi mereka berbeda begitu ya. Jadi yang satu itu adalah seorang pemburu dan yang satu lagi itu adalah seorang petani. Pada satu waktu petani ini merasa heran gitu ya. Halaman di depan rumahnya itu poranda begitu ya. Seperti ada yang merusak. Jadi tanaman-tanaman di depan rumahnya itu seperti ada yang merusak. Dia mulai mencurigai pasti ada orang yang merusaknya. Sampai satu waktu itu dia menemukan bahwa yang merusak tanamannya itu bukan orang. Tapi ternyata anjing pemburu tetangganya itu, anjing milik tetangganya itu. Lalu dia mulai berpikir loh, biasanya tidak seperti ini. Biasanya anjing itu akan ada di kandang ketika sang pemburu sudah selesai berburu bersama dengan anjing pemburunya ini. Tapi sudah beberapa kali rupanya sang pemburu itu tidak lagi mau memasukkan anjingnya ke dalam kandang. Jadi anjingnya dibiarkan berkeliaran ketika sang pemburu sudah selesai berburu. Apa yang dilakukan oleh sang petani? Ya tentu saja dia sangat kecewa. Tapi kemudian dia berusaha untuk menemui sang pemburu itu dan menjelaskan apa yang terjadi. Lalu dia datang, Pak permisi, biasanya anjing Bapak kalau sudah selesai diajak berburu bukankah dimasukkan ke kandang. Tapi beberapa hari ini anjing Bapak itu datang ke tempat saya dan merusak tanaman saya. Bolehkah Bapak tolong untuk bawa anjingnya dan kemudian masukkan ke kandang gitu ya. Dia berbicara dengan sangat lembut begitu ya. Tapi sang pemburu ini merasa, aduh apa sih? Ini kan masalah sepele saja. Bapak ini mengada-ada saja. Ya sudah. Lalu dia bawa anjingnya itu untuk pulang gitu ya, dimasukkan ke dalam kandang. Tapi rupanya kejadian itu berulang lagi besoknya, lalu besoknya lagi. Sang petani juga datang lagi kepada sang pemburu dan mengatakan, Pak, anjingnya itu loh mengganggu sekali, sudah merusak beberapa hari ini di rumah saya, di halamannya itu. Lalu sang pemburu ini dengan tidak enak gitu ya, dengan bersungut-sungut ngomong aduh apa sih merepotkan sekali dan lain sebagainya. Dia ambil anjingnya itu dan dibawa pulang dan kemudian dimasukkan ke dalam kandang. Tapi kejadian itu tidak berhenti di sana, ya. Jadi setiap kali ketemu dengan petani, sang pemburu ini mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Jadi dia membuang muka, dia menunjukkan sebuah sikap yang tidak mengenakan bagi sang petani. Nah sang petani merasa, loh saya ini yang dirugikan kok malah saya yang diperlakukan tidak baik. Dan bukan hanya itu, rupanya beberapa kali sang pemburu ini juga tetap membiarkan anjingnya itu berkeliaran. Nah sang petani mulai berpikir, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku lakukan untuk membuat sang pemburu ini bisa jerai dan kembali membawa anjingnya itu masuk ke kandang setiap kali tidak diajak untuk berburu gitu. Akhirnya dia punya ide, aduh, bukankah di daerah sini ada seorang hakim? Lebih baik aku minta pendapatnya. Kalau bisa, ya tindakannya itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Karena dia sudah merugikan aku, ya dia harus bayar. Lalu sang petani ini datang ke Pak Hakim. Permisi Pak Hakim, bolehkah tolong menyelesaikan masalah saya dengan tetangga saya? Lalu Pak Hakim bertanya, ada apa? Gitu. Sang petani menceritakan bahwa ini pemburu tetangga saya ini, biasanya dia akan membawa anjingnya itu pergi berburu. Setelah pulang, anjingnya akan dimasukkan ke kandang. Tapi sudah berhari-hari ini, rupanya dia tidak melakukan itu. Dan akibatnya, anjingnya itu berkeliaran di halaman saya dan merusak tanaman saya. Pak Hakim, saya sudah bicara dengan dia dengan baik, berkali-kali.
Tapi dia tetap tidak berubah. Lalu anjingnya itu tetap saja merusak tanaman saya. Akhirnya beberapa hari terakhir ini, pemburu itu bahkan sudah tidak mau menyapa saya lagi ketika kami bertemu. Dia juga membuang muka dan menunjukkan sikap yang sinis kepada saya. Pak Hakim, saya ini yang dirugikan. Kenapa saya harus menerima perlakuan yang tidak baik dari Pak pemburu itu? Pak Hakim tolonglah supaya dia harus mengganti rugi atau apalah. Supaya dia jera dan dia tidak mengulangi lagi dan saya tidak dirugikan terus-menerus. Lalu Pak Hakim ini mulai mikir gitu ya. Dia berpikir, lalu dia mengatakan demikian. Sebenarnya ya kamu tidak salah, dia yang salah. Dan saya bisa juga menyelesaikan masalah ini dengan mengharuskan dia menerima hukuman. Tapi saya pikir ini tidak akan menyelesaikan masalah kalian. Karena kalau dia sudah diberikan sanksi, bukan berarti dia akan langsung berubah setelah itu. Dia bisa saja semakin marah kepada kamu, lalu kemudian kalian akan bermusuhan satu dengan yang lain dan tidak berhenti di situ. Dia bisa mempengaruhi anaknya dan seluruh keluarganya untuk membenci keluargamu. Jadi masalah ini tidak bisa berhenti hanya dengan menghukum. Maka saya pikir mungkin ada solusi yang lain buat kalian. Dan itu dimulai dari kamu dulu. Dimulai dengan satu perbuatan baik. Saya pikir mungkin kamu bisa melakukan satu perbuatan baik untuk keluarga pemburu itu yang kemudian akan mendorong dia untuk berubah. Berhenti dari sikapnya yang tidak bertanggung jawab ini. Lalu sang petani itu mulai mikir, saya yang dirugikan, saya yang harus memulai dengan berbuat baik ke dia, maksudnya ini apa? Lalu ia mengatakan kepada Pak Hakim maksudnya apa? Lalu Pak Hakim tuh berkata, satu musuh saja dalam hidup kita itu sudah terlalu banyak. Kalau kita menyelesaikan masalah ini dengan cara yang salah, kamu bukan hanya memiliki satu musuh dalam hidupmu. Bisa saja seluruh keluarganya akan menjadi musuhmu dan bukan hanya menjadi musuhmu, tapi musuh keluargamu juga. Maka kita harus berhati-hati ketika menyelesaikan masalah. Bukan hanya orang yang merugikan kita harus membayar, mengganti rugi. Tapi kita harus memikirkan apa dampaknya bagi kamu, bagi relasi kalian sebagai tetangga. Kemudian petani ini mulai berpikir-pikir dan dia, ya mungkin ada benarnya kata-kata Pak Hakim. Baik Pak Hakim, kalau begitu saya akan coba pikirkan. Ya. Lalu dia pulang, sampai di rumah dia mulai berpikir apa ya yang saya bisa lakukan. Lalu dia ingat, sang pemburu punya satu orang anak perempuan. Yang rupanya anak ini sangat suka bermain boneka begitu ya dan sering bermain di depan halaman rumah mereka. Lalu dia berpikir, bagaimana kalau saya berikan ke anak ini salah satu domba kecil milik saya. Jadi dia memiliki anak domba yang masih kecil-kecil dan lucu-lucu begitu ya. Dan dia berpikir mungkin ini akan menjadi satu pemberian yang baik untuk anak dari sang pemburu itu. Besok paginya dia memilih salah satu dombanya yang sehat dan yang sangat lucu. Kemudian dia datang ke rumah sang pemburu itu, lalu memberikannya kepada anak dari pemburu. Betapa senangnya begitu ya, anak dari pemburu itu menerima hadiah begitu ya dari sang petani. Dia bermain dengan domba ini, lalu sang pemburu melihat, oh anaknya senang sekali dengan pemberian petani itu. Tapi dia melihat loh, tidak aman ya. Karena setiap kali anjing pemburunya dilepaskan di halaman rumahnya, maka anjing pemburu itu akan mengejar-ngejar domba itu gitu ya. Jadi dia berpikir, aduh kalau saya biarkan anjing saya berkeliaran di rumah, yang jadi masalah itu adalah saya bisa bertengkar dengan anak saya. Karena anak saya sangat sayang kepada domba kecil miliknya itu. Lalu apa yang terjadi? Betul sekali. Jadi Pak pemburu akhirnya setiap kali dia selesai pergi dengan anjing pemburunya itu, dia akan memasukkan anjing pemburunya itu ke dalam kandang. Sehingga masalah terselesaikan. Petani kembali melihat bahwa anjing pemburu itu tidak pernah lagi datang untuk merusak tamannya. Anak dari sang pemburu itu juga merasa senang. Dan akhirnya dampak yang lebih lagi adalah ketika bertemu dengan petani, sekarang Pak pemburu tidak pernah membuang muka. Tidak pernah bersikap sinis. Kenapa? Karena dia melihat petani ini sudah membuat anaknya bahagia. Dan itu memberikan suasana yang berbeda kepada dua keluarga ini. Nah, kita lihat ketika kita berespons dengan cara yang berbeda, maka hasilnya itu bisa menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Saya menyadari bahwa kita dibesarkan dalam dunia yang seringkali mengajarkan jika ada orang yang menyakiti kita, maka kita berhak untuk membalas apa yang dia lakukan.
Atau jika ada orang yang merugikan kita, kita berhak untuk menuntut ganti rugi kalau bisa berkali-kali lipat dari apa yang dia sudah lakukan kepada kita. Nah, ini sesuatu yang sering kali kita dengar, bukan? Secara norma hukum, memang orang yang berbuat salah harus menerima hukumannya. Itu adalah sebuah konsekuensi atau akibat dari kesalahannya. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang melampaui itu. Bukan membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, tetapi Tuhan itu menginginkan kita untuk tidak membalas dendam kepada orang itu. Tuhan ingin kita menunjukkan sesuatu kepada orang yang membenci kita atau musuh kita itu, menunjukkan kebaikan kepada mereka. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah siapa sih musuh kita? Kalau dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca itu dikatakan di sana, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, bagian ini menjelaskan bahwa musuh itu adalah orang yang menganiaya. Menganiaya itu bisa jadi melukai, tapi belum tentu secara fisik. Itu juga bisa berbicara tentang melukai secara perasaan atau emosi. Baik secara verbal begitu ya, melalui kata-katanya, atau juga secara perbuatan, melakukan sesuatu yang melukai kita. Hal yang kedua, musuh itu bisa saja berarti orang yang tidak sepaham dengan kita. Artinya orang ini selalu memiliki pemikiran yang berbeda dari kita. Kalau kita sudah menunjukkan sesuatu yang benar, nah dia selalu berusaha untuk menjatuhkan pemikiran kita itu dan menunjukkan bahwa pemikiran kita itu salah. Jadi orang ini selalu saja menolak pemikiran kita. Yang ketiga adalah orang yang merugikan kita. Dan dia memanfaatkan kita, memaksa kita melakukan sesuatu, pokoknya sesuatu yang merugikan kita. Bukankah orang-orang seperti ini seharusnya juga mendapatkan balasan yang setimpal gitu ya? Tapi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah sesuatu yang berbeda begitu. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Nah, pertanyaan sekarang, kenapa kita harus mengasihi mereka? Kita mengasihi musuh karena kita ini dulunya musuh Allah dan kita kemudian dikasihi, ditebus oleh Allah sendiri. Loh, kok bisa kita jadi musuh Allah? Ketika Yesus mati bagi kita, kita sebenarnya adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak taat kepadanya, dan inilah yang disebut sebagai musuh Allah. Tapi perhatikan, kepada kita, orang yang tidak mentaati Dia, Allah itu mau turun ke dunia, menjadi manusia, mati di atas kayu salib, untuk apa? Menebus kita, untuk mengampuni dosa kita. Sehingga ketika mau percaya kepada Yesus, kita diampuni dosanya, kemudian kita mendapatkan jaminan kehidupan kekal di surga bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah mengasihi kita yang ada musuhnya, maka Tuhan menginginkan kita pun melakukan hal yang sama kepada orang yang kemudian tidak sepaham dengan kita, orang yang pernah menyakiti kita, atau orang yang pernah merugikan kita. Apakah saya mengasihi musuh supaya saya masuk surga? Bukan. Tapi karena kita sudah diangkat jadi anak-anak Allah, kita ini punya identitas bahwa kita adalah warga kerajaan Allah. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita punya jaminan bahwa kita ini adalah anak Allah, kita adalah warga kerajaan Allah. Jaminan tentang kehidupan kekal, tinggal di dalam surga, itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Mengasihi musuh bukan berarti supaya kita bisa masuk ke surga, bukan. Mengasihi musuh justru karena kita ini sudah menjadi warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah. Nah, mari kita perhatikan bahwa Matius pasal yang kelima ini adalah satu kesatuan dengan Matius 5, 6, dan 7 yang semuanya adalah berisi tentang khotbah di bukit, tentang bagaimana setiap anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu harus hidup. Gaya hidupnya berbeda. Kenapa? Karena kita memiliki identitas sebagai anak-anak Allah. Kita diangkat menjadi anak Allah. Seperti sebuah slogan yang mengatakan like father, like son. Yaitu seperti ayah demikian juga anaknya. Seperti orang tua demikian juga anak-anak mereka. Slogan ini untuk menunjukkan bahwa anak-anak itu biasanya mencerminkan bagaimana orang tuanya. Mereka dibesarkan dengan sebuah budaya yang dibangun oleh keluarga, oleh orang tua. Mereka diajari bagaimana cara melakukan sesuatu. Sebagaimana orang tua melakukan itu, biasanya anak akan menirukannya. Nah, kita bukan hanya anak dari orang tua kita, tapi lebih-lebih lagi kita adalah diangkat menjadi anak-anak Allah.
Jadi Bapa surgawi kita itu adalah Allah sendiri. Kalau Dia mengasihi orang-orang yang berdosa, mengasihi musuhnya, maka kita diminta untuk bisa meniru apa yang Allah lakukan, mengasihi musuh kita. Mengasihi musuh artinya menyadari kesalahan yang dibuat orang lain kepada kita. Tapi kita menyerahkan pembalasannya kepada Tuhan. Kita tidak mengizinkan diri kita sendiri untuk membalas dendam. Tapi justru kita mengupayakan untuk menunjukkan hal yang baik kepada orang itu, sehingga orang itu akan mengenal hal yang baik dari apa yang kita lakukan. Mudah? Tentu saja tidak. Ini bukan sesuatu yang mudah. Tapi setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah merasakan kasih Kristus, kita diberikan kemampuan, kekuatan untuk kita belajar melakukannya. Seorang teolog yang bernama John Piper pernah mengatakan demikian, "If you love your enemies the way God loves his enemies, then you show that you are a child of God. You are seen to be a child of God." Kalau kita mengasihi musuh kita, kita itu memperlihatkan ini loh anak Allah. Jadi kita mengasihi musuh bukan karena supaya kita masuk surga, bukan. Tapi karena kita ini anak Allah, kita mengasihi musuh karena kita ini dulunya musuh Allah dan kita kemudian dikasihi, ditebus oleh Allah sendiri. Nah, lalu bagaimana cara praktisnya untuk saya bisa menunjukkan kasih kepada musuh saya? Bagaimana saya bisa mengasihi musuh saya? Mari kita perhatikan ya apa yang Alkitab katakan tentang hal itu. Di ayat 44 dikatakan demikian, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Jadi berdoa yang pertama bagi mereka. Berdoa itu artinya kita melibatkan Tuhan untuk dapat menolong kita mengasihi orang itu, untuk memampukan kita mengampuni orang itu. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, kita sedang melibatkan Tuhan untuk bisa mengubahkan hidup orang itu. Mengampuni bukan sesuatu yang mudah. Masih ingatkah sebuah kisah tentang seorang hamba yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja atau pemimpin pada masa itu? Hamba ini tidak mungkin bisa membayar kembali hutangnya itu dalam waktu dekat. Bahkan ketika dia bekerja seumur hidupnya pun dia tidak mungkin bisa mengembalikan hutang itu. Dan melihat hal itu sang raja itu merasa berbelas kasihan dan dia mengatakan, "Sudah, aku ampuni, aku hapuskan hutangmu." Betapa senangnya gitu ya sang hamba ini. Tapi kemudian apa yang dia lakukan ketika dia bertemu dengan temannya yang pernah meminjam uang sebanyak 100 dinar kepadanya. Dia memaksa temannya ini harus bayar, harus bayar. Kalau enggak bayar tak jebloskan ke penjara. Dan betul temannya itu dijebloskan ke penjara. Lalu orang-orang yang melihat bahwa loh hamba ini ya baru saja dihapuskan hutangnya 10.000 talenta oleh sang raja, sang pemimpin itu. Ketika dia keluar dari tempat raja itu, dia bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar yang hanya dalam hitungan bulan seharusnya itu bisa dilunaskan. Justru dia jebloskan temannya itu ke dalam penjara. Suatu hal yang sangat tidak manusiawi bukan? Dia sudah diampuni tapi dia tidak mengampuni orang lain. Maka orang-orang yang melihat hal itu melaporkan kepada raja. Dan hamba yang sudah diampuni ini kembali kemudian dipanggil oleh raja dan ditegur oleh raja. Kenapa? Karena dia sudah diampuni tapi dia tidak mau mengampuni orang lain atau memberikan kesempatan kepada orang lain. Hal yang sama mungkin kita juga harus belajar. Rekan-rekan, bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kepada orang lain dengan hal yang paling mudah adalah mendoakan. Mendoakan supaya kita bisa mengampuni orang itu. Kita tidak membalas dendam kepada orang itu. Mendoakan orang itu supaya orang itu juga bisa berubah. Hal yang kedua yang di ayat 47 itu dikatakan demikian. "Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian?" Nah ini dia ya. Apa yang membedakan kita anak-anak Allah dari orang-orang lain? Adalah kita berinisiatif untuk kita menyapa orang yang pernah berbuat jahat kepada kita. Gimana caranya nyapa ya?
Mungkin ketemu sama kita orang itu sudah buang muka begitu ya. Mungkin hal yang kita bisa lakukan kalau orang itu melihat kita dan kita melihat ke arahnya, kita bisa menganggukkan kepala sedikit dan tersenyum untuk menyatakan kepadanya, kamu pernah menyakiti saya, tapi saya tidak pernah ingin membalasnya. Kamu pernah menyakiti saya, tapi saya ingin menunjukkan kebaikan kepadamu. Nah, tidak gampang bagi saya secara pribadi kalau saya ketemu dengan orang yang tidak sepaham dengan saya atau yang barusan melakukan sesuatu yang merugikan saya, lebih gampang buat saya untuk saya menghindari ketemu dengan orang itu. Lebih mudah bagi saya untuk mengabaikan dan pura-pura tidak lihat begitu ya. Tapi kalau saya melakukan itu, apa bedanya saya dengan orang-orang lain? Apakah dengan cara seperti itu Tuhan suka gitu? Saya rasa Tuhan tidak suka. Kalau Tuhan sendiri datang untuk menolong kita ketika kita juga tidak menyenangkan hatinya, bukankah seharusnya saya pun menunjukkan hal yang sama? Dan itu adalah sebuah proses yang saya harus perjuangkan seumur hidup. Kadang berhasil, kadang gagal. Tapi ayo kita sama-sama berjuang untuk menunjukkan bahwa betul, saya tahu bahwa Allah mengasihi saya merasakan kasih Allah dan saya ingin menjadi bagian untuk menyatakan kasih Allah kepada orang lain. Hal yang ketiga, apa yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan kasih kepada musuh? Di ayat 45 dikatakan, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Perhatikan ya, bahwa di ayat 45 itu dijelaskan bahwa Tuhan sendiri itu memberikan berkat umum yang sama kepada semua orang. Dia menurunkan hujan bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik. Kepada orang yang jahat Tuhan tidak sakit hati lalu ya kalau hujan ya untuk orang yang baik saja. Yang sebelahnya orang jahat tidak usah dapat hujan ya. Atau matahari bersinarnya hanya bagi orang yang baik-baik saja. Lalu orang yang mungkin sudah melakukan kejahatan misalnya habis mencuri atau apa, maka seumur hidupnya dia akan mendapatkan kegelapan gitu ya. Tuhan tidak melakukan itu. Tuhan membenci kejahatannya iya. Tapi Tuhan tetap mengasihi orang itu dan memberikan bantuan baginya untuk dia bisa survive, bisa hidup. Loh kalau begitu apa bedanya? Kalau kita orang percaya Kristus, kita punya berkat khusus gitu ya. Kita bukan hanya mendapatkan pemeliharaan secara umum dari Tuhan, tapi kita memiliki anugerah khusus atau pemberian khusus. Yaitu kepada kita, Tuhan tuh menjanjikan penyertaan dan Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa segala hal yang kita alami dalam hidup kita, Tuhan akan jadikan itu sebagai proses untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, Tuhan menjanjikan kepada kita hidup kekal. Itu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Tapi hal-hal dasar yang dibutuhkan untuk seseorang untuk bertahan hidup Tuhan berikan kepada semuanya. Nah, kepada kita pun diharapkan begitu. Ketika kita berkesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan sekalipun itu adalah musuh kita, nah Tuhan menginginkan kita untuk melakukan hal yang sama seperti yang Allah lakukan kepada semua orang. Orang jahat itu orang seperti apa sih? Orang yang jahat itu adalah orang yang menentang Allah. Nah hal yang sama Tuhan rindukan untuk kita lakukan kepada orang lain. Untuk melakukan ini hal sederhana apa yang kita bisa lakukan? Hal sederhana yang kita bisa lakukan misalkan ya kalau guru menempatkan kalian dalam satu kelompok saya yang sama, jangan hindari. Kalau misalkan teman ini memang melakukan kesalahan ya sampaikan kepada guru supaya guru bisa menegur dia dan membimbing dia. Tapi secara pribadi jangan menghindari. Mungkin Tuhan ingin memakai momen itu untuk kalian menyatakan kasih kepada teman ini. Karena tidak ada satu hal pun yang Tuhan izinkan terjadi tanpa Tuhan bermaksud melakukan sesuatu demi kebaikan kita. Dan memberikan kesempatan kita juga untuk membagikan kasih-Nya kepada orang lain. Jika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk melakukan hal yang baik, sekalipun itu kepada musuh kita, mungkin itu adalah titik ketika orang itu mengenal kasih Tuhan melalui diri kita. Dalam hal ini kita mengasihi orang lain dengan sebuah motivasi yang benar. Mengasihi bukan karena orang lain itu mengasihi kita, tetapi karena kita sendiri sudah menerima kasih dari Allah terlebih dahulu. Mengasihi bukan supaya orang lain membalas kita, tetapi supaya kita bisa berbagi apa yang sudah kita terima dari Tuhan sendiri. Maukah kita melakukan demikian? Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan. Tuhan tidak mudah bagi kami untuk mengasihi musuh kami.
Tapi ingatkan kami bahwa kami dulunya juga adalah musuh Allah dan kami dikasihi oleh Engkau. Dan saat ini kami adalah anak-anak-Mu yang dengan demikian Kau menginginkan kami melakukan hal seperti yang Engkau lakukan terlebih dahulu kepada kami. Ajarkan kami ya Tuhan, melakukan hal-hal sederhana untuk boleh mengasihi orang-orang yang pernah menyakiti kami. Ajarkan kami Tuhan, belajar mendoakan mereka. Ajarkan kami ya Tuhan, untuk memberikan salam dan tidak menghindari mereka. Ajarkan kami ya Tuhan, jika Tuhan memberikan kesempatan, kami boleh membantu mereka sesuai dengan apa yang kami bisa lakukan. Tuntun kami ya Tuhan, untuk kami boleh menunjukkan, menyatakan bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.